Perkenalkan, nama saya Vira Rusmawati dari mahasiswa Universitas Kristen Indonesia dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan video tentang reproduksi ayam dan pencernaannya. Saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ayam. Baik, yang pertama adalah di dalam kepala terdapat lidah. Nah, lidah ini berfungsi untuk menyalurkan makanan ke dalam eksofagus. Nah, eksofagus ini berfungsi tempat penyaluran makanan menuju ke dalam tembolok atau crop. Ke dalam crop. Nah, sesudah itu makanan yang masuk ke dalam tembolok atau crop, ini fungsinya yaitu fungsi dari crop ini tempat menyimpan dan menerima sementara sebelum masuk proventriculus. Nah, proventriculus ini terjadi pencernaan enzimatis yang diekskresikan oleh asam klorida, ektin, dan asam lambung, berguna untuk mencerna protein. Nah, selanjutnya makanan ini akan masuk ke dalam gizat atau ampela. Di dalam gizat ini, makanan terjadi penggilingan atau pengilasan yang disebabkan oleh adanya kerikil di dalam gizat. Ini ketika ayam makan, kerikil tersebut masuk ke dalam gizat. Nah, fungsi dari kerikil adalah menggilas atau menggiling makanan sebelum masuk ke dalam usus halus. Selanjutnya, makanan tersebut masuk ke duodenum. Nah, duodenum ini ditandai dengan setial gilap dan percabangan. Ini karena dia berbentuk U. Duodenum ini adalah tempat pencernaan mencerna karbohidrat menjadi gula sederhana. Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam jejunum. Nah, jejunum itu ditandai dari percabangan duodenum sampai ke tonjolan. Nah, tonjolan ini dinamakan Michael differenticulum. Michael differenticulum ini adalah pembatas antara ileum dan denum. Jejunum ini adalah alat pencernaan terpanjang dari usus halus. Fungsi dari jejunum ini adalah menyerap nutrisi sari-sari makanan yang tidak dapat lagi dicerna. Selanjutnya masuk ke dalam ileum. Ini ditandai dari tonjolan sampai ke percabangan antara sekum dan usus besar. Nah, ini dia. Fungsi dari ileum ini tempat menyerap air, mineral. Selanjutnya masuk ke dalam sekum atau usus buntu. Ini dia usus buntu ini tempat terjadinya pencernaan mikrobiologis. Pencernaan tersebut terdapat fermentasi di dalamnya. Nah, selanjutnya ini makanan akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar ini ditandai dari setelah sekum sampai pembatas kloaka. Sampai pembatas kloaka. Usus besar menyerap air, selanjutnya akan masuk ke dalam kloaka atau anus. Nah, di dalam kloaka ini terjadi pertemuan 3 saluran, yaitu feses, urin, dan reproduksi, serta pencernaan diekreta, itu tempat akhir pembuangan. Organ reproduksi ayam betina yang pertama adalah primer atau ovarium, dan yang kedua adalah sekunder atau oviduk. Nah, ini dia ovarium. Ovarium disebut juga dengan kantong telur,
merupakan tempat reproduksi, perkembangan, dan pemasakan sel telur. Ovum bentuknya seperti buah anggur dan terletak pada rongga perut berdekatan dengan ginjal sebelah kiri dan digantung oleh ligamentum mesaparium. Di dalam ovarium ini juga terdapat folikel yang terbentuk menjadi awal mula dari kuning telur. Ia akan membesar semakin lama dan berbentuk seperti bola. Selanjutnya adalah oviduk. Oviduk itu merupakan serangkaian panjang dalam reproduksi yang fungsinya itu adalah untuk menghubungkan ovarium dengan vagina. Oviduk ini nantinya akan terdiri menjadi 6 bagian, yaitu pertama infundibulum. Ini dia infundibulum. Infundibulum fungsinya adalah sebagai fertilisasi atau tempat pembuahan. Nah, bagian ujung ini akan terdapat selaput tipis berbentuk corong. Disebut juga dengan fimbriae. Itu fungsinya adalah untuk menangkap ovum, kemudian ovum akan masuk ke saluran. Yang kedua disebut juga dengan magnum. Magnum itu yang adalah bagian terpanjang dari oviduk. Fungsinya adalah untuk mengekskresikan di bubin atau putih telur serta terjadi pembentukan kazai. Ketiga adalah isthmus. Ini fungsinya untuk mengekskresikan kerabang tipis atau memberansel. Isthmus ini sangat berdekatan dengan magnum, memiliki ciri khusus yaitu berwarna putih dan 4 cm terakhir. Dia berwarna merah karena banyak mengandung pembuluh darah. Yang keempat, uterus. Uterus itu di bagian oviduk yang berfungsi untuk membentuk kerabang atau cangkang telur, dan paling akhir adalah vagina yang merupakan oviduk yang paling belakang dan diakhiri adanya kloaka vagina. Ini fungsinya adalah tempat untuk menyimpan spermatozoa. Kloaka adalah saluran terakhir yang berfungsi untuk mengeluarkan urin.